Halo teman-teman sekalian, kembali lagi bersama kami kali ini di podcast kali ini. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada kali ini kami akan membahas topik yang sangat menarik dan juga sangat relevan bagi anak muda yang hidup pada masa era modern pada hari ini. Jadi kami akan membahas tentang hubungan iman dan iptek. Dan di sini saya Sherly Karista sebagai host pada kali ini. Dan saya Winda Octavia. Betul yang dikatakan bahwa ilmu pengetahuan sosial dan teknologi atau iptek ini sangat relevan dibahasa pada masa kita saat ini tentang hubungannya dengan iman. Nah, banyak orang berpikir bahwa iman dan iptek seperti dua kutub yang saling bertolak belakang. Tapi benarkah begitu? Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bahas dulu tentang iman dan peran iptek. Jadi coba berikan penjelasanmu terhadap keduanya ini. Nah, saya akan menjelaskan. Jadi yang pertama itu tentang iman. Jadi iman itu menurut ajaran Kristen, menurut ajaran Tuhan Yesus Kristus, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita dapatkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kemudian iptek, peran iptek. Jadi iptek itu adalah alat. Nah, alat itu bisa menjadi buruk dan bisa menjadi baik jika tergantung dari orang yang menggunakannya. Nah, saya akan menjelaskan peran baiknya dan peran buruknya tersebut. Jadi adapun peran baik iptek itu contohnya kita dapat menggunakan teknologi dalam mencari renungan di internet, dapat memudahkan kita. Dan juga di gereja-gereja saat ini sudah terdapat di depan seperti LCD yang juga dapat memudahkan kita dalam melihat tata ibadah yang kita laksanakan. Kemudian juga dapat membantu kita yang orang jauh, yang tidak bisa ibadah, dapat melihat lewat internet, dapat melihat seperti yang kita lakukan saat ini, dapat menonton podcast kita kali ini, dan juga dapat mengikuti Zoom dalam beribadah. Kemudian ada pun peran buruknya itu, nah misalnya kita pergi ibadah, kita membawa HP. Nah, HP tersebut dapat mengganggu kita dalam ibadah. Bisa saja kita tidak membuka Alkitab, tapi kita membuka situs-situs lain yang dapat mengganggu kita dalam peribadahan. Nah, kemudian juga dapat merusak etika kekristenan. Dan ada banyak lagi yang dapat kita lihat tentang peran keburukan dari iptek tersebut. Kemudian ada unsur iman yaitu kepercayaan dan kesetiaan, pengikutsertaan dalam pekerjaan Allah, hubungan perorangan dengan Allah, dan pendirian yang benar. Coba kamu jelaskan salah satu dari keempat ini yang kamu ketahui. Nah, saya akan menjelaskan tentang hubungan perorangan dengan Allah. Nah, yang pertama itu iman adalah persekutuan dengan Allah, persatuan dengan Tuhan, dan penyerahan diri ke dalam tangannya. Terdapat dalam 1 Tawarik 28 ayat 9. Kemudian yang kedua, iman adalah doa. Komunikasi dengan Allah terdapat dalam Efesus 6 ayat 18. Kemudian berdoalah setiap waktu dalam roh. Terdapat dalam 1 Tesalonika 5 ayat 7. Tetaplah berdoa. Nah, betul sekali. Nah, untuk pertanyaanmu sebelumnya, kalau kita lihat dari kacamata iman Kristen, sebenarnya keduanya bisa berjalan berdampingan. Iman bukan sekedar percaya buta, dan ilmu bukan sekedar logika tanpa arah. Keduanya bisa saling melengkapi. Betul. Dan dalam Kejadian 1 ayat 28, Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk menguasai bumi. Itu artinya manusia diberi akal dan tanggung jawab untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan demi kebaikan. Ya, itu berarti iptek adalah bagian dari mandat budaya, tetapi menurut kamu, mengapa masih banyak yang merasa iman dan iptek itu gak bisa sejalan? Mungkin karena mereka melihat ada banyak penemuan ilmiah yang kelihatannya bertentangan dengan isi Alkitab. Contohnya teori evolusi sering dianggap bertabrakan dengan penciptaan. Padahal bisa jadi itu bukan soal salah atau benar, tapi soal bagaimana kita memahami konteks Alkitab dan ilmu dengan benar. Menurut kamu, iman bisa nggak sih mendampingi iptek? Betul, justru iman itu seperti kompas moral buat iptek. Misalnya teknologi AI bisa membantu manusia, tapi kalau disalahgunakan bisa bahaya sekali. Berarti iptek tanpa iman itu seperti kapal tanpa pengemudi? Tepat, dan sebaliknya iman tanpa pengetahuan bisa jadi buta arah juga. Ya, jadi sebagai orang Kristen kita perlu seimbang, belajar sungguh-sungguh tapi tetap berakar dalam iman. Nah, kemudian menurut kamu bagaimana caranya kita sebagai siswa Kristen memadukan iman dan iptek di kehidupan sehari-hari? Pertanyaan yang bagus, dan salah satu contohnya kita bisa menggunakan teknologi untuk menyebarkan nilai kasih, kejujuran, dan tanggung jawab. Misalnya, pakai media sosial bukan untuk nyebarin hoax tapi jadi berkat. Dan juga kita bisa semangat belajar IPA, matematika, atau teknologi bukan karena mau nilai tinggi aja, tapi karena itu bentuk tanggung jawab pada talenta yang Tuhan beri. Nah, kemudian bagaimana sikap mahasiswa Kristen sebagai ilmuwan? Sikap mahasiswa Kristen sebagai ilmuwan ada 5, yaitu yang pertama, turut mengembangkan teknologi untuk kesejahteraan umat dengan berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, meyakini bahwa Alkitab sebagai sumber kebenaran. Yang ketiga, mengakui akan keterbatasan akal manusia. Yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan dengan bertanggung jawab. Yang kelima, menjadi manusia pembelajar. Nah, iman dan iptek itu bukan musuh, tapi partner. Iman memberi makna, iptek memberi alat, keduanya harus berjalan seiring. Ilmu memberi cara, iman memberi tujuan. Jadi sebagai siswa Kristen, tugas kita bukan menolak iptek, tetapi memakainya sesuai kehendak Tuhan. Nah, jadi Sobat Terang, yuk kita terus giat belajar, rajin berdoa, dan gunakan iptek sebagai alat untuk memuliakan Tuhan dan melayani sesama. Karena pada akhirnya, baik iman maupun iptek, kalau dijalani dengan benar, akan memuliakan Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa bagikan podcast ini ke teman-temanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.